Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin, nama kakak Biru Melati. Nah, di sini kakak akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Pahlawanku Adalah Kamu. Nah, sebelum kita mulai dongengnya, yuk kita kenalan dulu sama para tokoh. Nah, di sini ada Sarah. Setelah itu ada Sasa. Lalu selanjutnya ada Kim. Nah, kalau yang ini namanya Leila. Dan di sini namanya Salim. Nah, kalau yang ini itu ibunya Sarah. Lalu di sini juga ada temannya Kim. Nah, lalu ada juga nih yang spesial. Ini dia. Ini namanya Aryo. Udah gak sabar ya kalian dengerin dongengnya. Ya udah, yuk kita tengok langsung dongengnya. Selamat menikmati. Bagi Sarah, ibunya adalah pahlawan karena dia ibu sekaligus ilmuwan terbaik di dunia. Tetapi bahkan ibunya pun tak bisa menemukan obat untuk penyakit akibat virus corona. Bu, apa sih penyakit COVID-19 itu? Tanya Sarah kepada ibunya. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan virus corona. Kita tidak bisa melihatnya karena ukurannya sangat kecil, jawab ibu. Tapi virusnya bisa menyebar lewat batuk atau bersin dari orang yang sakit atau terinfeksi dan menjangkau orang lain atau benda di sekitarnya. Orang yang tertular akan mengalami demam dan batuk. Mereka bisa juga sulit bernafas. Jadi, karena tidak kelihatan, kita tidak bisa melawannya. Tanya Sarah lagi. Kita bisa menghadapinya. Itulah alasan ibu ingin Sarah tetap sehat. Virus ini bisa menyerang siapa saja dan semua orang bisa membantu melawannya. Anak-anak sangat istimewa dan kalian juga bisa membantu dengan tetap sehat. Kamu sudah membantu kita semua. Sarah bisa jadi pahlawan untuk ibu. Menjelang tidur, Sarah tidak merasa seperti pahlawan sama sekali. Ia sedih. Ia ingin bersekolah, tetapi sekolah diliburkan. Ia ingin bertemu teman-teman, tetapi situasinya tidak aman. Sarah ingin virus corona tak lagi membuatnya takut. Pahlawan punya kekuatan super, gumamnya saat mulai terlelap. Aku bisa apa ya? Tiba-tiba terdengar suara lembut berbisik memanggil namanya di kegelapan. Sarah, siapa itu? Suara balik berbisik. Sarah, apa yang kamu butuhkan kalau mau jadi pahlawan? Tanya suara itu. Aku perlu cara untuk memberitahu semua anak di dunia bagaimana melindungi diri sendiri agar mereka bisa melindungi orang lain, jawab Sarah. Lalu, kamu ingin aku jadi apa? Tanya suara itu lagi. Aku butuh makhluk yang bisa terbang, bersuara lantang, dan bisa membantuku. Lalu setelah itu, satu sosok menakjubkan muncul di bawah sinar bulan. Kamu siapa? Sarah terkejut. Aku Aryo, sahutnya. Aku belum pernah melihat Aryo, kata Sarah. Tapi aku selalu di sini, terangnya. Aku datang dari hatimu. Kamu bisa membantuku memberitahu anak-anak di seluruh dunia tentang virus corona, ujar Sarah. Aku bisa jadi pahlawan,
Tapi tunggu dulu. Apakah aman kalau kita bepergian di tengah wabah virus corona, Aryo? Hanya jika bersamaku, Sarah, kata Aryo. Takkan ada bahaya selama kita bersama. Lalu Sarah naik ke punggung Aryo, keluar dari jendela, melesat tinggi di langit malam. Mereka terbang ke arah bintang-bintang dan menyapa bulan. Saat matahari terbit, mereka mendarat di gurun pasir yang elok dekat piramida. Selamat datang, namaku Salem, seru seorang anak laki-laki. Kalian sedang apa di sini? Maaf ya, kami tak bisa mendekat karena harus menjaga jarak sedikitnya 1 meter. Itu sebabnya kami kesini, ujar Sarah. Aku Sarah, dan ini temanku Aryo. Tahukah kamu kalau anak-anak juga bisa melindungi tetangga, teman, orang tua, kakek, dan nenek mereka dari virus corona? Kita bisa melakukannya dengan cuci tangan pakai sabun, air, dan juga memakai masker. Jawab Salim sambil tersenyum. Kami tahu, Sarah. Saat batuk, kami juga menutup mulut dengan lipatan siku dan kami tak lagi bersalaman, hanya melambaikan tangan. Kami berusaha tetap dalam rumah, tetapi kami tinggal di kota yang sangat ramai. Ada beberapa orang yang masih keluar rumah. Tampaknya aku bisa membantu, kata Aryo. Mereka tak bisa melihat virus corona, tetapi mereka bisa melihatku. Ayo naik, duduklah di kedua sisi sayapku. Jarak keduanya paling tidak 1 meter. Aryo terbang dengan Salim dan Sarah yang duduk di kedua sayapnya. Ia terbang di atas kota dan mulai meraung serta bernyanyi. Salim berteriak kepada anak-anak di jalan. Hai, sampaikan pada keluarga kalian, lebih aman di rumah. Kita bisa menjaga satu sama lain dengan tetap di rumah. Orang-orang takjub dengan apa yang mereka lihat. Mereka melambaikan tangan lalu masuk ke rumah. Aryo kembali melesat tinggi ke langit. Salim bersorak bahagia. Di atas awan ada pesawat yang melintas. Para penumpangnya melihat mereka dengan kagum. Orang-orang mestinya berhenti bepergian dulu untuk sementara waktu, kata Salim. Perbatasan antar negara akan ditutup. Kita seharusnya tetap di rumah bersama keluarga. Rasanya banyak hal yang berubah ya, ujar Sarah. Kadang itu membuatku takut. Perubahan kadang terasa menakutkan dan membingungkan, kata Aryo. Saat takut, aku biasanya menarik nafas dalam-dalam lalu menghembuskan api. Aryo lalu menghembuskan bola api yang besar. Apa yang biasanya kalian lakukan saat takut? Tanya Aryo. Aku biasanya membayangkan orang yang membuatku merasa aman, jawab Sarah. Aku juga. Orang-orang yang membuatku merasa aman itu misalnya kakek nenekku, sahut Salim. Aku rindu kakek nenek, tetapi aku tidak boleh memeluk mereka karena aku bisa saja menularkan virus corona. Dulu kami bertemu tiap akhir pekan, sekarang tidak lagi karena kami harus menjaga mereka tetap sehat. Bisakah kamu menelepon mereka? Tanya Sarah. Tentu saja, jawab Salim. Menelponku setiap hari. Aku ceritakan tentang apa yang kami lakukan di rumah. Berbagi cerita membuat kami merasa lebih tenang. Wajar jika kita rindu kepada orang-orang tersayang. Mereka tak bisa berjumpa, jelas Aryo. Itu tandanya kita peduli kepada mereka. Apakah kalian mau bertemu pahlawan-pahlawan lainnya?
Tentu saja, seru Sarah dan Salim. Baiklah teman, Sasa punya kekuatan super yang sangat istimewa, kata Aryo. Ayo berangkat. Tak lupa Sarah pun juga memakai masker. Mereka menukik dan mendarat di sebuah desa kecil. Seorang anak perempuan tertawa melihat Aryo dan anak-anak duduk di sayapnya. Aryo, teriaknya, karena harus jaga minimal 1 meter, kita berpelukan dari jauh saja ya. Kalian sedang apa di sini? Aku bisa merasakan pelukanmu dari sini, Sasa, kata Aryo. Senang rasanya kita bisa menunjukkan kepedulian lewat kata-kata dan tindakan. Aku ingin teman-temanku mempelajari kekuatan supermu. Memangnya apa kekuatan superku? Tanya Sasa. Kamu tetap tinggal di rumah saat ada anggota keluarga yang sakit, sehingga tidak menulari virus corona ke orang lain, kata Aryo. Iya, ayahku sakit. Ia tetap di kamar hingga benar-benar pulih, kata Sasa. Tapi tinggal di rumah tetap mengasyikkan kok. Kami bermain, memasak, menghabiskan waktu di kebun, dan makan bersama. Aku dan saudara-saudaraku berolahraga dan menari bersama. Kami membaca buku sehingga aku bisa terus belajar. Karena terkadang aku rindu sekolah. Awalnya terasa aneh di rumah terus, tapi kini aku mulai terbiasa. Memang tidak selalu mudah, Sasa, ujar Aryo. Kamu berusaha tetap bergembira dan rukun dengan keluarga di rumah. Karena itu, kamu adalah pahlawanku. Apakah kamu pernah bertengkar dengan keluargamu? Tanya Salim. Ya, kadang-kadang kami bertengkar, kata Sasa. Kita mesti lebih sabar, lebih pengertian, dan bahkan mau minta maaf lebih dulu saat kita bisa membuat orang lain merasa lebih baik. Itulah kekuatan super yang sebenarnya. Aku juga perlu waktu untuk sendirian. Saat sendiri, aku suka menyanyi dan menari. Kadang aku juga suka menelpon teman-teman. Tapi Aryo, bagaimana dengan orang-orang yang jauh dari rumah atau mereka yang tidak punya rumah? Tanya Sarah. Pertanyaan bagus, Sarah, jawab Aryo. Ayo kita cari tahu. Kemudian mereka berpamitan kepada Sasa dan melanjutkan perjalanan. Perlahan mulai tampak persawahan. Aryo lalu mendarat di sebuah desa kecil. Beberapa anak terlihat bermain di tepi sungai. Aryo, teriak salah satu anak sambil melambaikan tangan. Halo Kim, sahut Aryo. Teman-teman, aku ingin kalian bertemu dengan beberapa temanku yang pernah tertular virus corona lalu kembali pulih. Bagaimana rasanya? Tanya Salim. Aku batuk dan kadang demam tinggi. Aku juga merasa sangat lelah dan tidak ingin bermain selama beberapa hari, jawab Kim. Aku banyak beristirahat, keluargaku merawatku. Ada orang tua dan kakek nenek kami yang mesti dirawat di rumah sakit. Para perawat dan dokter sangat baik kepada mereka. Banyak juga tetangga yang turut membantu kami di rumah. Setelah beberapa minggu, kami kembali sehat. Halo, aku teman Kim, salah satu anak lainnya. Kami tetap berteman dengan Kim meskipun ia terinfeksi virus corona dan sempat tidak bisa bermain dengan kami. Aku selalu menanyakan kabarnya dan kami senang bisa bermain bersama lagi. Terkadang hal terpenting yang bisa kita lakukan sebagai teman adalah saling melindungi, kata Aryo. Walaupun itu berarti harus saling menjaga jarak untuk sementara waktu. Kita bisa saling menjaga dan peduli, kata Leila. Dan suatu saat nanti kita bisa bermain bersama serta kembali bersekolah seperti dulu lagi, ujar Salim. Tiba saatnya pulang. Sarah harus berpisah dengan teman-teman barunya. Mereka berjanji pada suatu sama lain untuk tak akan pernah melupakan petualangan hari itu.
Sarah merasa sedih karena mereka mungkin tak akan berjumpa lagi dalam waktu lama. Namun, ia merasa lebih baik saat mengingat ucapan teman Kim. Kita masih bisa mengasihi satu sama lain meski jarang bertemu. Aryo mengantarkan mereka ke rumahnya masing-masing sebelum pergi. Ia menemani Sarah hingga tertidur. "Apakah besok kita bisa jalan-jalan lagi?" tanya Sarah. "Tidak, Sarah. Sekarang kamu harus bersama keluargamu," jawab Aryo. "Ingatlah cerita kita hari ini. Kamu bisa menjaga orang-orang tersayang dengan mencuci tangan dan tetap di rumah. Aku selalu bersamamu. Kita akan selalu bersama saat kau membayangkan tempat amanmu." "Kau pahlawanku," bisik Sarah. "Sarah, kau juga pahlawanku. Kau adalah pahlawan bagi orang-orang yang menyayangimu," balas Aryo. Sarah terlelap, dan saat bangun keesokan harinya, Aryo telah pergi. Jika ingin mengobrol dengan Aryo, Sarah membayangkan tempat amannya. Lalu ia menggambar semua yang telah dilihatnya dan dipelajarinya saat berpetualang bersama. Sarah menghampiri ibunya untuk menceritakan pengalaman lewat gambarnya. "Kita semua bisa menjaga satu sama lain, Bu," katanya. "Aku bertemu banyak sekali pahlawan saat berpetualang." "Benar sekali, Sarah," sahut ibu. "Ada banyak pahlawan yang memastikan orang-orang tetap aman dari virus corona, seperti para dokter, perawat. Tapi kau benar, kita semua bisa jadi pahlawan setiap hari. Dan kaulah pahlawanku yang paling hebat." Wah, dongengnya sudah berakhir. Bagaimana dengan dongengnya? Seru bukan? Semoga kalian suka ya. Baik, sekian dari saya. Semoga kita dapat berjumpa kembali ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.